La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan zahiriyah batiniyah sehingga iman kita terkuat, terpupuk untuk menjadi iman yang utuh. Ketika kita dijadikan sebagai apa yang kita jadikan, yang harus kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita utuhkan semua. Kita utuhkan segala tekad yang ada sehingga apa yang terjadi sebagaimana Nabi Ibrahim ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Kekuatan iman yang terjadi pada Nabi Ibrahim pada waktu itu, ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya semata wayang satu-satunya, ini merupakan suatu kekuatan iman yang didasari segala sesuatu yang tidak bisa dibentengin apa-apa. Artinya apa? Artinya perintah ini benar-benar perintah dari Allah terhadap seorang nabi. Bukan seperti sekarang. Sekarang mimpi disuruh menyembelih anaknya, ya mati benar. Sekarang korban disuruh nyembelih anaknya, ya disembelih, ya mati benar. Terjadilah suatu hal yang berhubungan dengan kriminal. Beda antara zaman pada Nabi sama zaman sesudah Nabi. Ketika ditutup dengan akhir Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Semua ketika ditutup dengan Nabi yang paling terakhir, yaitu Nabi baginda Rasulullah SAW, sudah tidak muncul lagi ada namanya Nabi. Kalau Allah sudah perintahkan seperti ini, maka yang muncul Nabi-Nabi setelah baginda Rasulullah adalah Nabi palsu. Mukjizat, momentum, bisikan, segala apa yang terjadi setelah baginda Rasulullah bukan merupakan suatu wahyu lagi, tapi merupakan suatu bisikan-bisikan daripada iblis. Maka dari itu segala apa yang terjadi bisikan seperti sekarang disuruh nyembelih anaknya atau bagaimana, itu bisikan iblis. Jadi beda sekali dengan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kekuatan yang utuh Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh nyembelih anaknya Ismail, kemudian setelah disembelih kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang sekarang dijadikan suatu momen yang besar, yaitu dengan adanya apa yang dinamakan ibadah haji. Di saat inilah terjadilah suatu rukun-rukun haji. Ketika itu membalang jumroh, segala sesuatu mengambil batu kemudian kita lempar pada mereka, yaitu seorang iblis yang ingin membatalkan atau menggugurkan pada iman seseorang. Sekarang yang perlu kita garis bawahi bukan karena hal yang seperti itu. Inti daripada semua itu adalah sebuah kekuatan iman. Iman yang ada pada diri kita. Jangan sampai iman yang ada pada diri kita terongrong, ternodai, terhipnotis segala sesuatu yang itu merupakan hipnotis untuk berbuat kemaksiatan. Gak ada segala sesuatu itu yang bisa mengalahkan kekuatan iman. Andai kata iman itu sudah pada diri kita, pada force, pada poros-poros tertentu. Allah sudah mengikat iman itu pada tubuh manusia. Andai kata sudah diikat oleh Allah atas kehendak Allah, maka manusia tidak akan mudah tergoyah dengan apapun bentuknya. Seperti kita ini. Ketika kita bisa menjalankan ibadah, apa namakan ibadah dalam suatu majelis ilmi wa majelis
zikri, maka segala sesuatu yang kita langkahkan itu pasti semua itu didasari dengan iman. Kalau tidak punya iman, tidak mungkin kita bisa melangkah seperti itu. Beruntunglah kita yang punya suatu hal keutuhan daripada al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Iman kita kuat. Dan sepatutnya mohon kepada Allah, ya Allah, di hari ini Kau berikan aku kekuatan iman yang luar biasa. Hari ini merupakan suatu hari di mana semua umat Islam menjalankan sholat Idul Adha. Semua umat Islam yang mampu dia melaksanakan apa yang dinamakan ibadah kurban. Setiap ayat, setiap apapun bentuknya sudah dipilih pada hari Idul Adha. Silakan kurban, nanti kurban itu akan jadikan sebagai binatang tunggangan kita ketika kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Semua udah jelas. Tapi bukan hal ini yang paling dipertegas. Yang paling kita pertegas bagaimana ketika kita menjadi atau membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan binatang kurban ini, bagaimana tingkat keikhlasan kita, tingkat keridhaan kita. Ini yang patut digarisbawahi. Jangan sampai segala sesuatu yang kita korbankan, yaitu kita korban dengan seekor sapi yang paling besar, akan menggugurkan daripada apa yang kita jadikan ibadah. Artinya apa? Dengan besar-besaran sapi, siapa yang paling besar, timbullah apa yang dinamakan penyakit hati, penyakit riya, ujub, pamer, kemudian ujung-ujungnya adalah fitnah, ghibah, jelek-jelekin. Momen yang bagus sekali adalah momen di mana manusia sekarang ini menyatu dan fokus untuk ibadah kepada Allah. Di tanah suci Mekah, mereka menyatu di padang Arafah. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuja labaik Allahumma labaik, labaik la syarikala labaik. Innal hamda wa nikmata. Semua berujar seperti ini. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarikala labaik. Semua berujar seperti ini dalam menjalankan ibadah haji. Berkumpul. Tidak ada satu syarat pun untuk apa? Untuk punya niat saling menjelek-jelekin, nggak ada. Semua merasa bersatu, merasa banyak dosa, merasa saling menyempurnakan segala apa niat-niat mereka. Sebaliknya kita yang di sini. Harusnya kita punya tekad yang bagus, tekad yang tinggi. Bagaimana ketika kita bisa menjadikan diri kita, posisi kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah di Idul Adha seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz Taktib Ustaz muliakan. Di era seperti ini, di dalam kita menjalankan apa yang dinamakan sholat id, kemudian setelah sholat id, kemudian kita menjalankan kurban, yaitu baik yang kurban sapi, kurban unta, maupun kurban apa yang dinamakan domba ataupun kambing. Marilah kita jadikan hal ini adalah momen yang paling bagus untuk memperkuat tali silaturahim. Tali persaudaraan. Bukan tali jor-joran, berlomba-lomba, bukan. Kalau berlomba-lomba ke jalan Allah bagus, ini berlomba-lomba dalam menguras atau membicarakan aib seseorang. Jangan sampai kesucian-kesucian di dalam kita ibadah dinodai dengan pikiran-pikiran kemaksiatan yang ada pada diri kita. Upun-upun otak kita masih kotor, percuma kita jalankan. Percuma kita jalankan ibadah kurban kalau pikiran kita masih kotor. Terus bagaimana ini Ustaz? Bagaimana apanya? Bagaimana caranya kita supaya bisa diri kita ini menjadi hamba Allah yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikanlah diri kita. Jangan sampai lengah. Jangan sampai terhipnotis dengan kemaksiatan yang ada. Apakah detik seperti ini banyak segala sesuatu yang akan menjadikan kita menjadi berbuat maksiat? Banyak sekali. Posisi di era seperti ini justru sebaliknya, orang-orang muslim posisinya berada di dalam pucung daripada duri itu sendiri. Berdiri di atas duri.
Kenapa? Salah sedikit pasti hancur, sedekahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Korbannya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perasaan pamer, iri, ujub, riya. Dimanapun. Penting untuk kita ingat. Ketika kita korban, karena korban ini pasti akan harus disebutkan nama-nama yang korban. Karena ini masuk bagian daripada niat korban itu sendiri. Dengan disebutkan nama-nama ini, berusahalah untuk apa? Agar kekuatan kita dalam ibadah kurban ini tidak gugur dengan kesombongan yang ada pada diri kita. Dengan keidealisme, dengan keegoan yang ada pada diri kita, semoga tidak akan menggugurkan daripada apa yang dinamakan ibadah kurban itu sendiri. Susah. Susah sekali ketika kita bersedekah harus ditulis namanya, harus disebut namanya. Sedangkan binatang korban di sini harus disebut namanya, kemudian ditakbirkan. Bagus sekali. Andai kata kita bisa saling meregang suatu kekuatan ukhuwah ini. Andai kata kita sama muslim dalam Idul Adha ini saling bisa memaafkan. Saling bisa merangkul kuat, merangkul erat. Tidak bisa terpecah-pecah, terbelah-belah. The fight of Imbra tidak akan terjadi. Maka ini akan jadi suatu momen yang bagus. Momen yang indah. Momen yang segala sesuatu yang paling nikmat. Masyarakat muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz Takdim Ustaz Mulia. Marilah kita saling bersama-sama. Marilah kita saling mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Di hari Idul Adha ini, hari yang merupakan hari yang paling bagus mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti sebentar lagi kita menjalankan sholat Idul Adha, marilah kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa sujud tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, juga Ustaz juga dimaafkan. Andai kata Ustaz ada kesalahan, Ustaz juga mohon maaf lahir batin. Atas nama keluarga daripada tim Miss Explore, Ustaz memohon maaf lahir batin segala sesuatu selama ini. Andai kata ketika Ustaz dalam menyampaikan ada kata-kata yang salah. Andai kata ketika Ustaz dalam menyampaikan satu ayat, dua ayat, ada yang tidak berkenan di hati antum semua. Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin, segala sesuatu yang ada, jangan sampai dijadikan segala apa yang Ustaz membuat suatu kesalahan ini akan menjadi suatu hal yang menyebabkan kita terjauhnya tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita perkuat takbir kita perbanyak zikir kita peragungkan asma-asma Allah di takbir ini, dan jadikanlah kita menjadi momen yang bagus. Kita perkuat tali silaturahim di antara kita. Jadikan Idul Adha sekarang ini merupakan suatu Idul Adha yang awal daripada langkah kita menuju kemana? Menuju kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jika ada kurang dan lebihnya dalam Ustaz mau menyampaikan, Ustaz secara pribadi mohon maaf lahir batin. Jadikanlah segala apa yang Ustaz sampaikan ini merupakan satu ayat yang akan bisa menjadikan kita benar-benar akan bisa bertambah iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.